mau di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Mei. Terima kasih sudah hadir di Cool Zoom kita. Ini Cool Zoom asik nih karena serasa privat gitu ya. Jadi betul-betul kita one on one. Tadi ada satu lagi yang teman yang mau belajar tapi entah kenapa di saya Japri nggak jawab-jawab, ya sudah, mungkin nanti rezekinya di tahun depan di kelas-kelas berikutnya. Baik Kak, perkenalkan saya Andito dari Jakarta Timur. Saya domisilinya Jakarta Timur dan malam hari ini bersyukur sekali bisa berkenalan dengan Kak Mei, praktisi ya dari Bogor yang kayaknya sudah cukup fasih lah dengan dunia composting. Jadi saya di sini hanya melengkapi hal-hal yang mungkin bisa memperkaya, memperkuat bahwa apa yang sudah kami lakukan tuh tidak hanya kami sendiri gitu ya. Jadi ada juga yang sama anehnya kami, yaitu yang ada di hadapan layar Anda. Jadi dan karena ini sudah batch ke-42, percaya nggak percaya, di batch-batch sebelumnya akhirnya semangat mengompos ini ternyata juga pertama juga menguatkan gitu. Ada beberapa yang sudah praktisi dan kemudian menjadi ternyata bisa ngompos bisa begini gitu ya. Ternyata ini yang miss selama ini jadi makin kuat lagi. Ada juga yang betul-betul dari kosongan dan sekarang jadi praktisi, dan itu banyak tuh di belakang sana, udah sekitar 200-an peserta lah yang sudah menjadi lulusan dari belajar composting. Namun memang tidak semuanya menyelesaikan tugasnya, nggak apa-apa. Yang penting kan wawasan punya dulu. Amit-amit sampai kemudian terdesak gitu ya, aduh mau nggak mau harus ngompos nih, sampah nggak diambil nih, tiba-tiba dipaksa nih sama Pemda dan sebagainya, ya mudah-mudahan mereka sudah jauh lebih siap ketimbang belum punya ilmunya sama sekali. Sedikit sambil saya share slide-nya, jadi nanti ini slide-nya juga akan saya sharekan di grup untuk kemudian bisa jadi dokumentasi, bisa disimpan, bisa kemudian nanti menjadi tambahan wawasan buat Kak Mei di dalam melanjutkan proses compostingnya. Karena niscaya proses composting ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup gitu ya. Selama kita masih hidup, selama kita masih menghasilkan sampah organik, iya pasti kita akan terus mengompos, dan ilmu ini yang sudah kami lakukan nih, saya juga akan menginspirasi keluarga-keluarga di sekitarnya Kak Mei, tetangga dan sebagainya, dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan buat bumi kita. Nah, perkenalkan lagi, saya Wayan Dito, tinggal di Jakarta Timur. Saya praktis composting sejak tahun 2014. Saya ayah dari 2 anak homeschooling. Tahun depan sudah bertambah 1, insya Allah. Dan kemudian bersyukur sejak tahun 2017 sudah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan juga komposter di rumahnya masing-masing. Dan tidak hanya perorangan, juga bersyukur mendapat kesempatan untuk berbagi di beberapa instansi, TNI, Kejaksaan, Sekolah, PLN, teman-teman Sudin, dan sebagainya. Teman-teman perusahaan juga pernah dapat kesempatan untuk berbagi wawasan seputar composting juga, lalu kemudian tidak hanya di sekitaran Jakarta, tapi juga sampai ke luar kota, sampai di NTB, NTT, bersama teman-teman dari Bakti Nusantara di Jawa Timur, Jawa Barat, Bekasi, lalu kemudian juga ada menjadi bagian dari pelatihan vokasi pengolahan sampah di daerah Jawa Barat di tahun 2022 kemarin. Nah, tidak hanya secara offline dan online, jadi maksudnya waktu itu banyak offline, tapi kemudian pandemi, online juga banyak gitu ya, karena ternyata banyak yang teman-teman punya waktu, dan akhirnya mereka mau belajar mengompos, dan ini waktu itu sama dengan teman-teman mahasiswa. Oke, kita masuk ke 8 langkah mudah, Kak. Ya, kenapa 8 langkah? Walaupun follow-up-nya 7, jadi langkah ke-8-nya kita akan sharekan di sini. Jadi langkah pertama, mindset. Ya, kalau saya sangat yakin kami karena sudah menjalani 3 tahun lebih, Kak, ya, sudah 3 tahun lebih masuk proses composting, ini pasti sudah ngelotok ini ya. Jadi bahwa kenapa mau melakukan composting ini yang menjadi penting gitu. Karena alasan ini yang menjadi penggerak utama. Caranya mah boleh pakai apapun gitu ya, mau pakai komposter, mau gali tanah, mau kemudian kompos pot dan sebagainya, tapi alasan kita ngomposnya ini perlu dapat dulu. Karena kalau dapat, ini yang kemudian akan membuat kita setiap hari mengalokasikan waktu untuk kemudian melakukan proses composting. Dan memang tidak bisa dipungkiri, faktanya memang komposisi sampah kita terbesar ya, sampah rumah tangga dan sampah organik, sampah sisa makanan itu yang paling banyak gitu ya, masih di atas 40%, dan ini data 2022, 2023 juga sudah mulai update nih kemarin di SIPSN itu, dan memang kalau kita masih modelnya nyampur-nyampur, niscaya kita berkontribusi terhadap
apapun yang terjadi di TPA sekitar kita. Kalau Bogor kakak kemana ya? Kayak waktu itu saya sempat ke Bogor kak waktu itu, terus kemudian emang lagi jadi isu kayaknya waktu itu ya, sempat ada perda bakar sampah denda 10 juta segala macam. Saya nggak tahu itu akhirnya jalan atau enggak, itu apa sih perda itu gitu ya. Tapi ya begitulah, saya sempat ke sana, terus ada obrolan mau membuat sebuah TPS, pengolahan sampah organik di salah satu pasar di Bogor gitu. Masih jadi wacana gitu ya, masih belum dieksekusi, tapi paling nggak sudah lumayan lah, sudah ada obrolan ke arah sana gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih update terakhir Bogor gimana nih, apakah sudah jauh lebih baik? Kayak kemarin sempat sempat heboh gitu ya, sempat panik gitu karena ada TPA ditutup dan sebagainya gitu. Nah itu yang kemudian ya memang terjadi karena ulah kita sendiri juga sih gitu, yang kemudian sebenarnya nggak salah, cuma waktunya udah nggak pas ya kami ya. Mungkin dulu kita waktu masih belajar di sekolah diajarkannya buanglah sampah pada tempatnya, betul ya. Dulu saat kita masih sedikit orangnya, masih bisa ya, TPA masih bisa Lahan buat sampahnya masih banyak. Betul banget Kak. Sekarang sudah nggak relevan lagi. Jadi kalau buanglah sampah pada tempatnya pasti ketutup tuh TPA-TPA. Tahun ini aja yang terbakar sudah belasan ya, informasi yang terbakar dan sebagainya karena pengaruh kemarau panjang salah satu faktor penyebabnya. Namun ya semuanya terjadi ya karena tumpukan sampah ini. Mau yang penyebabnya gas organik kah, gas metan kah, atau kemudian kaca plastik disalahkan karena dia bisa memfokuskan panas pada kertas dan sebagainya. Apapun bisa terjadi ya ketika kemudian semuanya tercampur dan tidak terolah seperti ini. Makanya ketika kita bisa mengolah sendiri, mudah-mudahan bisa membantu. Nah, mindset ini yang ingin dibagikan gitu ya. Dan saya yakin karena kami sudah praktisi, sudah punya mindsetnya dan itu sudah sangat kuat. Terbukti dari durasi ngomposnya, luar biasa. Ya, jadi apa solusinya mengompos? Betul ya, kita memilah sampah dari sumbernya. Mengapa perlu? Ya tentu misalnya kami sudah merasakan bagaimana jumlah sampahnya berkurang. Ya, begitu kita sampah organik kita olah sendiri, pasti jumlah sampah kita jadi sangat berkurang. Saya itu dari 3 kantong sampah per hari sampai sekarang menjadi 3 kantong sampah per minggu. Dan yang 3 kantong sampah per minggu ini sih juga residu gitu ya, Pak, betul-betul apa plastik recehan apa segala macam, tapi semua organik, semua sisa makanan yang basi, yang baru, pokoknya yang udah nggak kemakan, sudah gimana caranya tidak masuk lagi ke tempat sampah, olah secara mandiri, ternyata kemudian sangat mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Jadi itu yang kemudian akan membuat semua yang sampah terpilah punya nilai ekonomis, bisa menimbulkan tanah, membuat lingkungan kita menjadi lebih baik dan menyehatkan. Dan kategori sampah untuk di pelatihan ini kita cukup 2 saja dulu, organik dan anorganik. Kalau anorganik yang mau dipilah lagi, monggo gitu ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau ada bank sampah yang kemudian bisa menerima lebih detail dan sebagainya, bisa dikondisikan. Ya semua sampah basah ya, pokoknya kayak dari hewan dan tumbuhan itu semua yang organik, dan kemudian selain itu yang anorganik. Oke, nah prinsip 3R tentu niscaya kami juga sudah melakukan, dan saya ingin mengingatkan lagi bahwa yang penting reduce-nya ya Kak, kita perkuat bersama. Yang penting itu nguranginnya, bukan kadang-kadang orang berpikir langsung ke yang bawah gitu, kan bisa didaur ulang gitu. Nah, akhirnya mereka ya pakai botol plastik, pakai kantong plastik dan sebagainya. Bukan masalah pakai botol atau kantongnya, tetapi bagaimana kita memperlakukan itu gitu. Ketika kita terbiasa menganggap itu sekali pakai, iya kalau cuma 1-2 orang. Begitu yang melakukan itu 100 juta atau 200 juta manusia Indonesia, berarti per harinya ya 200 juta kantong itu gitu yang kemudian berakhir begitu saja di tempat sampah. Dan sampai hari ini proses pengolahannya di ujung yang katanya recycle itu masih belum bisa memadani jumlah sampah yang masuk. Nah, itu yang kemudian kita perlu sadari bersama, bahwa yang penting itu di reduce-nya dulu, ngurangin. Kalau saya bersyukur sejak 2014-an itu juga mencoba untuk belanja, kalau ke pasar udah pakai wadah-wadah gitu kan gitu. Jadi misalnya beli yang pasti basah gitu ya, misalnya ikan, ayam, tahu, yang kemudian kalau kena plastik, pasti plastik yang nggak dipakai lagi, itu saya pakai wadah, sehingga saya mencoba mengurangi 1, 2, 3, 10 kantong plastik per hari. Nah, itu yang kemudian saya coba lakukan. Mengganti plastik, kalau memang pakai plastik tuh minta yang kuat sekalian, atau kemudian saya bikin tas-tas jaring begitu yang itu kemudian bisa buat tempat sayuran dan sebagainya. Jadi penting reduce dulu, mudah-mudahan kami juga sudah melakukan, karena ini
sejalan gitu ya, apa tidak hanya kita ngolah di belakang tapi justru di depannya kita bagaimana bisa mengurangi hal-hal yang sifatnya sekali pakai. Oke, kalau sampah kering dipilah ya kita bisa lakukan banyak hal ya dengan salah satunya ke bank sampah diberikan ke pemulung, dan kemudian ini salah satu aktivitas saya dulu gitu ya. Sekarang sih sudah nggak terlalu banyak nih, waktu zaman-zaman bongkar-bongkar rumah gitu ya, sampai saya dapat sama kakak saya ngerjain ini, dapat penghargaan sebagai nasabah terbaik. Apa nih maksudnya nasabah terbaik dengan setoran sampah terbanyak? Ya masa dibanggain? Apa maksudnya? Ya malu mana justru ya kalau kemudian nyetornya banyak gitu. Tapi ya artinya itu apresiasi lah dari bank sampah bahwa kami memilah sampah sesuai jenisnya kan, kemudian disetorkan ke sana. Nah, kemudian ya dalam perkembangan teknologi, aplikasi pendukung gerakan minim sampah juga semakin banyak. Siklus ini salah satu yang pernah saya pakai gitu ya, sampai namun akhir-akhir ini lagi belum saya pakai lagi karena ada ya penyesuaian dan sebagainya. Tapi menarik karena kita bisa mengisi ulang yang sifat-sifatnya liquid gitu ya. Jadi minyak goreng, sabun cuci piring. Ada ini yang Gimana Kak? masih ada ini ya yang Masih ada Kak. Setahu saya kalau ke Bogor itu dia karena base-nya di Jakarta gitu ya. Jadi dia kalau ke Bogor itu biasanya berdasarkan antara event atau ada jumlah pelanggan yang cukup banyak untuk sekali jalan. Jadi dia kayak buka titik gitu. Nah, itu nanti orang bisa datang ke sana untuk kemudian ngisi minyak goreng, ngisi sabun cuci piring dan sebagainya. Itu yang kemudian nanti perlu bisa download aplikasinya, nanti kemudian bisa tanya-tanya sama adminnya, siapa tahu Bogornya deket sama kakak, atau kemudian kalau nggak salah dia programnya itu misalnya kakak berminat nih, nah bisa kakak ngumpulin beberapa teman sehingga kemudian dalam sekali jalan bisa saya dapat berapa 10 liter minyak goreng mungkin, atau 5 liter sabun cuci piring dan sebagainya, sehingga bisa sekalian jalan gitu. Kayak sih gitu kalau buat teman-teman di titik-titik yang di luar Jakarta. Jadi ada skemanya seperti itu. Ya lumayan Kak. Atau mungkin kami berminat jadi salah satu hub-nya. Siapa tahu ya. Next, ada juga armada kemasan yang bisa ngambilin kantong plastik, lalu kemudian ada duitin itu bisa ngambil popok bayi gitu ya, yang sudah dibersihkan dari kotoran, dia bisa mengolah. Jadi mungkin gelnya itu kan sebetulnya bisa terkompos kan si gelnya itu. Nah itu mungkin mereka punya trik-trik tersendiri buat mengolah si popok-popok bayi itu. Jadi yuk kita mulai pilah sampah, dan bersyukur kami sudah melakukan. Nah yang kedua memang kita perlu siapkan 2 tempat sampah ya Kak. Dengan 2 tempat sampah inilah baru kita bisa melakukan proses composting. Karena mau di skala apapun, bahkan sampai skala pabrik sekalipun, pemilahan ini yang memakan ongkos paling besar. Jadi misalnya saya pernah ke skala pabrikan gitu ya, yang pengolahan maggot BSF, atau kemudian saya punya mentor saya Mbak Wildayanti itu mengelola Sentul City Recycle Center, sudah 5 tahun lebih berjalan di sana untuk mengolah sampah sekawasan Sentul City, dan ya masih terus berproses, dan lebih banyaknya memang yang kecampur gitu ya. Jadi memang diedukasi, tapi tetap saja proses pemahaman edukasi bahwa penting memilah sampah itu memang itu yang paling penting dilakukan, karena kalau itu dilakukan, itu bisa mangkas banyak biaya, karena biaya terbesar itu di pemilahan. Jadi sampah keluarin terus orang bisa ya itu energi paling banyak itu di sana, karena kalau udah terpilah masuk mesin selesai gitu. Mesin itu sudah mengompos lah, mencacah dan sebagainya. Tapi memisahkan antara yang plastik sendiri, kertas sendiri, nah itu yang paling mahal. Karena itu di dalam proses rumah tangga ini yang memang menjadi kunci. Karena itu ini saya jadikan ke langkah kedua yang terpenting. Dan karena kita cuma berdua, kami juga sudah praktisi, sudah melakukan, ini sudah sangat baik sekali. Teman-teman yang sebelumnya itu mereka ya karena masih baru, dan saya sangat memahami maksudnya, jadi tempat sampahnya itu juga masih dialasin plastik gitu ya. Jadi terus saya tanya, ini kenapa masih dialasin plastik? Ya biar nanti tinggal dibuang aja lah. Kenapa kalau gitu, gimana kalau wadahnya cari yang bisa dicuci gitu. Nah itu yang kemudian saya kasih mindsetnya itu, supaya tujuannya kan sekali tadi reduce, ngurangin, supaya kemudian plastiknya tidak dibuang, atau memang plastiknya mau dipakai lagi, kalau cuci pakai lagi nggak apa-apa, tapi kalau nggak usah pakai plastik deh gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, yang ketiga kita tentukan metode compostingnya, dan dari Kak
Mei yang dikasih gambarnya ini si tong komposter ini, dan tentunya ini adalah salah satu metode yang sangat menarik untuk bisa digunakan di skala rumah tangga. Dan metode composting itu ada lubang organik, bisa pakai biopori, komposter, compost pot, dan juga ekoenzim. Dan yang lagi saya tekuni saat ini adalah pakai maggot BSF. Nah ini Kak Mei kemarin udah punya ya, sudah punya gerombolan maggot BSF di dalam komposter. Wah, keren banget itu Kak. Jarang-jarang saya Nah, itu lihat komposter. pengennya mau dipisahin juga itu, maksudnya biar apa, dapat lagi gitu kan, yang maggot yang buat proses yang lain lagi gitu. Ya betul Kak. Itu jadi memang sebenarnya si lalat black soldier fly ini memang ada di sekitar kita banget gitu ya. Apalagi kita negara tropis, Bogor mungkin kota hujan yang lebih lembab dan sebagainya, itu malah kemudian sebenarnya mereka ada di sekitar kita, tapi memang memang bentuk lalatnya itu betul-betul tidak sebanding sama lalat rumah yang suka kita usir-usir kalau ada makanan dan sebagainya, karena durasi hidupnya saja berbeda. Kalau lalat biasa itu 2 bulan dan mereka butuh makan, makanya mereka bisa makan di tempat sampah, bisa makan di meja makan kita gitu. Tapi kalau lalat BSF mereka nggak makan, makanya kita nggak pernah lihat alat BSF ada di meja makan atau bahkan di tempat sampah sekalipun gitu ya, karena memang mereka tidak butuh makan. Mereka sudah kenyang waktu zaman jadi maggotnya. Bayinya aja ya, Betul Kak. maggotnya. Jadi maggotnya itu sampai 20 hari, sedangkan kalau maggotnya atau belatungnya lalat biasa itu cuma 4 hari. Jadi beda memang. Jadi kalau lalat biasa 4 hari jadi lalat, terus selama 2 bulan mereka harus bertahan hidup dengan makan, makanya mereka jadi vektor penyakit. Kalau lalat BSF, mereka udah kenyang tuh selama 20 hari, begitu badannya menghitam, udah mereka akan nyari tempat kering, terus berubah menjadi lalat itu. Dan lalatnya karena baik gitu ya, baik itu artinya kalau misalnya ada di tangan kita bisa ditangkap. Beda sama lalat biasa gini aja udah kabur gitu. Dia betul-betul bisa ditangkap, bisa kita liatin gitu, terus betul-betul hidupnya benar-benar tunggu kawin, habis kawin mati, yang jantan, yang betina habis bertelur mati gitu. Jadi benar-benar mereka siklusnya panjang di maggot gitu ya, selama 20 hari. Lalatnya itu paling hanya 13 hari paling paling lama kalau tidak terjadi reproduksi. Kalau terjadi reproduksi 2-3 hari udah mati. Yang jantannya, nanti yang betinanya 2-3 hari kemudian setelah mereka bertelur. Begitu Kak. Jadi makanya ini menjadi sebuah metode yang saya juga baru menyadari sepenuhnya ya setahun terakhir ini, ketika ketertarikan itu muncul dan ada kesempatan buat praktek. Nah, sebelumnya saya kayak Kak Mei gitu, ngeliat komposter, maggotnya banyak nih, atau mungkin waktu itu nyebutnya masih belatung gitu, belatungnya banyak. Ya udah saya kasihin ayam aja semuanya yang belatung-belatung itu. Padahal begitu saya tahu gitu diamankan gitu ya, terus kita tetaskan jadi punya punya agen pengompos yang sangat luar biasa gitu. Jadi ini betul-betul ibaratnya kalau composting itu kenapa misalnya kita masuk ke langkah keempat ini ya, kita kenapa perlu membuat mall, dan seperti foto ya Kak gitu. Jadi kenapa kita perlu membuat mall, karena kita kan ingin menghadirkan bakteri lebih banyak supaya kemudian proses pengomposnya itu jadi durasinya lebih pendek, karena bakteri pengolahnya lebih banyak. Jadi mengurangi bau, mengurangi kelembapan, kebecekan, dan sebagainya. Karena bakterinya mengolah. Bakteri kan nggak kelihatan. Nah, kalau maggot BSF, maggotnya kelihatan nih gitu. Jadi mereka yang makan tuh, sehingga membuat prosesnya saya bisa bilang, kalau pakai tong komposter yang kayak kami pakai, mungkin kita butuh 10-14 hari dari sampai kita masukkan sampai kita panen. Tapi kalau pakai maggot BSF, untuk sampai ke model yang sama, Kak, hasil yang sama, itu hanya butuh 1-2 hari aja. Ketika kemudian jumlahnya, betul Kak. Jadi ketika tadi saya melihat komposnya Kakak dikerubutin seperti itu, saya bisa bilang besok dan besoknya lagi, kalau Kakak tidak menambahkan sampah organik baru, itu sudah terkompos habis tuh. Yang Jadi ya. Sama mereka gitu. Ini juga saya 2 bulan masih belum penuh juga gitu. Maksudnya tiap hari diisi gitu kan. Keren. Tapi ya itu makanya salah satunya apa ya, saya jadi seneng ngompos tuh karena memang ternyata cuman begini aja itu saya bisa ngurangin bau, ngurangin tempat sampah itu nggak kotor gitu. Dan itu nggak ada pintu sampingnya ya Kak, modelnya ya? Nggak ada. Jadi emang harus dipenuhin dulu. Saya udah siap satu lagi tapi belum kepake. Jadi Kakak punya berapa tong komposter di rumahnya?
Untuk saat ini yang masih kepakai kan satu. Jadi sebenarnya saya juga kemarin itu belum belum rajin banget ya. Jadi karena ada Subang Biopori, ada itu Oh, juga oke. kompos. Tapi saya kan pakai dua metode. Subang Ya. Biopori ada dua. Mm-mm. Cuman pada saat pernah waktu itu penuh, kitanya agak agak males juga gitu ya. Kalau udah Subang Biopori penuh, udah nggak misain lagi. Tapi Ya. karena ada berita kebakaran TPA yang di Bandung. Bandung waktu itu Mm-mm. ya, itu jadi aduh, jadi rasanya nggak enak gitu. Iya, iya. Jangan-jangan nanti lama-lama yang dekat ke kita nih gitu. Yes, betul Kak. Betul sekali. Jadi ya makanya saya berpikir kalau misalnya memang tapi sama nggak penuh-penuh sih ya dinikmatin aja ya Kak. Cuma kan tentu Pak akan ada waktunya tiba-tiba si komposnya ini mengisi sampai akhirnya jadi penuh dan tidak bisa diisi di situ lagi kan. Jadi solusinya antara punya metode yang lain atau nambah tong komposter supaya kemudian nanti ketika yang ini penuh, tong keduanya mulai penuh, yang satu udah matang semua, Udah udah siap. tinggalin aja panen lah gitu ya. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan dari sisi itu. Tapi saya lagi itu amat sangat tergantung dengan kesehariannya kami gitu ya. Maksudnya seberapa jumlah sampah organiknya. Karena walaupun keluarga kecil tapi usahanya catering ya tetap aja sampahnya banyak gitu ya. Tapi kalau keluarganya banyak cuma hobinya beli ya jadi lebih banyak sampah anorganik ya kan daripada organiknya. Nah itu yang kemudian juga perlu disesuaikan. Tapi intinya adalah kita perlu memikirkan kira-kira gimana caranya supaya kemudian proses compostingnya berlangsung terus. Begitu sih Kak. Dan yang kelima, penggembur, ini Kakak sudah mempersiapkan, sudah mantap lah. Jadi artinya kalau sampai ketika Kakak buka komposternya muncul aroma yang nggak enak gitu ya, itu bisa diatasi dengan menggemburkan si dalam adonan komposnya. Jadi dengan ditaburkan itu kelembapan berkurang biasanya akan mengurangi aroma. Kalau dulu saya berpikir apa sih dengan kelembapan ini akan mengurangi belatung, betul kalau belatung yang lalat lain, tapi kalau si maggot BSM mah sikat aja dia nggak ada masalah. Justru ketika kemudian kelembapannya bisa kita kendalikan jadi nggak terlalu basah, dia malah jadi nggak terlalu manjat ke dinding Kak. Dia malah jadi akan tetap berada di kompos untuk makan, karena dia kalau terlalu basah komposnya dia juga gelisah juga gitu. Makanya dia lebih milih manjat di kiri kanannya. Jadi kalau kemudian nanti Kakak buka lagi terus kelihatan banyak yang memanjat di kiri kanan, mungkin perlu digemburkan aja. Sudah ditaburkan serbuk kayunya, aduk-aduk dikit gitu supaya kemudian kelembapannya berkurang, nanti si magotnya ini akan lebih cenderung senang makan di bawah daripada kemudian menyelamatkan diri di dinding karena terlalu lembab atau terlalu basah. Begitu itu fungsinya penggembur, jadi buat mengurangi aroma dan ya potensi belatung-belatung yang lain. Karena kalau udah ada maggot BSF, biasanya belatung yang lain nggak kebagian gitu. Mereka makannya jauh lebih rakus daripada maggot apa belatung-belatung yang lain gitu. Jadi mantap lah Kak. Nah yang keenam kita mencacah, dan kalau tadi Kak Mei sudah cerita bahwa sampahnya nggak penuh-penuh, kayaknya proses pencacahannya bagus. Gitu karena yang bikin komposter penuh itu adalah sisa organik yang nggak tercacah. Misalnya bonggol jagung ditaruh gitu aja gitu ya, atau kemudian misalnya daun pisang ditaruh gitu aja, ya itu pasti akan bikin penuh. Tapi ketika semua sampah, terutama yang keras-keras ya, yang lama-lama kita kan sebagai praktisi composting tahu bahwa ada sisa organik tertentu yang perlu dicacah lebih halus karena dia menu-menuhin. Tapi ada juga yang ya paling besok juga hilang, misalnya kulit pepaya yang usah halus-halus lah gitu, atau kemudian mungkin apa ya sisa-sisa masakan, nasi dan sebagainya udah cuma langsung taruh aja dan sebagainya. Itu yang kemudian semakin terbiasa kita semakin tahu yang ini yang harus segera dicacah, yang ini harus agak halus, yang ini mah cemplungin aja. Itu yang kemudian berdasarkan pengalaman pasti akan semakin canggih lah menentukan mana yang perlu kita cacah. Dan yang ketujuh, ngompos. Tentu saja nih saya Kakak sudah mempraktekkan, aman lah ya. Dan saya dikit cerita bahwa ini dulu saya ngompos awalnya di tahun 2014 ketika mentor saya Mbak Widayanti yang pakai baju hijau itu datang ke rumah, langsung menunjukkan bagaimana cara mengompos, dan dia nggak pakai sarung tangan gitu ya, hanya untuk menunjukkan bahwa yang lagi diolah ini tuh belum jadi sampah gitu. Ini betul-betul sisa makanan, sisa organik, sehingga masih bagus, masih fresh. Memang kuncinya di situ ya, kita perlu segera mengolah hari itu juga, karena begitu lewat 2-3 hari, udah nggak enak tuh aromanya. Nah itu
sudah mulai menjadi sampah memang, tapi selama nggak tercampur yang lain, dia masih sisa organik yang bisa kita olah. Nah, itu yang kemudian beliau tunjukkan, praktekkan pakai komposternya. Ya udah, saya mencacah sebagaimana yang diajarkan. Waktu itu masih rajin pakai pisau, nah sekarang udah pakai gunting aja supaya lebih hemat waktu gitu ya. Terus kemudian dulu dikasih organisme lokalnya itu yang sudah dalam bentuk kemasan, di ekstrak dalam bentuk bubuk seperti itu. Sekarang kita bisa substitusi dengan air beras cucian pertama dan gula. Lalu kemudian penggemburnya juga dulu ada kayak karung khususnya gitu ya, apa kombinasi abu gosok, abu gunung berapi, ya pokoknya kayak gitu-gitu yang tidak mudah didapat gitu ya. Akhirnya ternyata pakai serbuk gergaji atau serbuk kayu bisa disubstitusi seperti itu. Kalau udah masukkan komposter dan benar-benar bisa dipanen 10-14 hari, dalam proses saya dapat pupuk cairnya, jadi lumayan banget gitu ya Pak. Ternyata bisa ya dapat pupuk dari sini. Lalu kemudian pupuk padatnya, nah karena saya punya pintu samping nih Kak, jadi kalau udah penuh saya ambil dari samping, penuh saya ambil dari samping, seperti itu. Dan kalau ekoenzimnya ada ininya ya, ada rumusnya, dan memang perlu lebih sabar. Dan kalau mau dapat banyak hasil ya perlu banyak melakukan gitu ya. Karena nanti begitu udah 3 bulan panen, di situ nunggu lagi ya 3 bulan lagi gitu. Jadi kalau mau dapat setiap hari ya kita perlu melakukan setiap hari. Yang keempat, kedelapan, ini dia. Kita ulangi proses compostingnya. Jadi 8 langkah itu, langkah ke-8-nya ya kita ulangin lagi. Artinya ya kita mindset lagi, kita udah pilah lagi, kita ngomposnya menentukan mau pakai metode apa, lalu kemudian berikan mol lagi, berikan pengembur lagi, lalu kemudian lakukan dicacah sampahnya, lalu kemudian lakukan proses compostingnya. Nah, sejak saya punya pupuk itu di rumah Kak, proses urban farming saya praktis, nggak pernah ambil beli pupuk dari toko atau dari tempat lain. Betul-betul udah modal media tanam, tanah, benar-benar pupuknya pakai sisa makanan sehari-hari, dan ya bersyukur bisa panen-panen kecil-kecilan lah di lahan sebelah punya tetangga gitu yang sekarang udah dibeli orang lain dan sudah terbangun rumah yang lain. Tapi tetap saja saya tetap bisa menanam walaupun hanya pakai polybag, lumayan gitu, dan semuanya saya bisa bilang hasil pakai kompos sampai rumah tangga. Nah, ini metode raised bed yang ibaratnya kalau nggak punya tanah ya dan tidak mudah dicangkul tanahnya, tidak mudah digali, kita bisa bikin pot yang naik ke atas. Udah deh panen. Nah, ini yang momen yang paling asik buat didokumentasikan, buat kenang-kenangan gitu ya, bahwa ternyata proses urban farming itu bisa melalui sampah organik rumah tangga. Jadi yuk kita melakukan composting, dan saya terima kasih kami sudah melakukan proses composting. Mudah-mudahan teman-teman di Bogor semakin banyak yang terinspirasi bahwa ada loh yang sudah bertahun-tahun melakukan proses composting di Bogor. Yang mau belajar bisa langsung ke tempatnya kami aja nanti ya. Oke, ini sedikit ini sedikit media sosial saya, mungkin nanti yang ada yang belum di follow atau kemudian mungkin nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan bisa sampai di media-media sosial saya yang ada di sini. Oke, saatnya kita ngobrol-ngobrol, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, kami silakan langsung, apa nih kira-kira yang paling menarik dari yang sudah kita pelajari, dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mau dibagikan ya, atau ya, saya ada hal apa yang mau Kakak sampaikan ke saya sebagai praktisi, Mas kayaknya harusnya gini nih Mas, ya silakan. Ini Mas, saya Ya. kan ambil POC juga ya, kan dengan composting ini kan kita menghasilkan POC juga ya. Cuman kan kadang-kadang POC ini kan nggak stabil ya, kadang-kadang kita dapatnya bagus, apa bening jernih gitu ya, nggak butek lah gitu kan, walaupun warnanya gelap, tapi kadang-kadang juga kita dapatnya yang bau gitu kan. Terus kalau misalnya dapat yang bau itu, kira-kira kita apain ya biar dia bisa tidak mengganggu lingkungan sekitar dengan baunya gitu? Ya memang biasa. Yang saya mau tanya dulu, komposternya Kakak itu kalau hujan nasibnya gimana? Kehujanan atau dia punya naungan atau bagaimana? Sebenarnya ada naungannya ya, cuman memang karena memang udah lama ini udah mulai bocor-bocor juga. Tapi kan rapat juga sih ya, karena dia kan tutupnya rapat, jadi harusnya sih nggak masuk air. Oke, itu sebetulnya bisa menjadi penentu kualitas POC. Jadi kalau kemudian dia kemasukan air gitu ya, jadi kalau proses composting itu memang sebaiknya gimana caranya tidak terkena sumber air
langsung gitu ya, seperti hujan atau kesiram dan sebagainya, karena kebasahan yang berlebihan bisa mempengaruhi hasil komposnya, terutama di POC sih, ketika kemudian ternyata komposternya juga bisa dapat POC. Jadi POC itu biasanya beraroma kalau kemudian proses pengomposannya belum pas gitu ya, jadi masih belum seimbang, akhirnya cairan lindinya ini cenderung beraroma biasanya. Kalau dia pas itu biasanya lindinya itu akan terserap dulu nih ke dalam komposnya, nanti diolah sama bakteri, maggot dan sebagainya. Nah, kalau sampai ada lindi, itu adalah lindi yang sudah terkompos gitu ya, sehingga kemudian kita dapat tuh si POC cakep tuh yang biasanya kemudian warnanya ya, bisa gelap, bisa agak kecoklatan, tetapi memang penandanya dari aroma. Biasanya aromanya nggak terlalu tajam, sudah enak. Nah, yang bisa kita lakukan sebetulnya kalau kemudian kita dipanen ada aromanya, ini saya mengganggu dalam artian ya, kalau orang nggak biasa gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan memang perlu diaerasi kan. Jadi aerasi itu sebuah proses di mana si POC-nya itu memang perlu melepaskan sisa-sisa gas atau aroma yang ada di dalam wadahnya itu. Jadi misalnya katakanlah kakak misalnya meletakkan di bak-bak gitu atau kemudian wadah-wadah yang kemudian semakin lebar wadahnya semakin bagus untuk kemudian melepaskan si gasnya itu. Biasanya hanya butuh waktu sehari atau bahkan 2 hari gitu ya untuk kemudian melepaskan gasnya itu. Dan kalau bisa setiap hari sedikit diaduk gitu ya supaya kemudian yang tersimpan di bawah gasnya masih bisa kelepas ke atas. Nah, itu yang kemudian perlu dilakukan kalau POC-nya memang aromanya mantap. Ya, jadi memang begitu Kak. Kadang-kadang memang terjadi seperti itu dan wajar banget gitu ya. Itu adalah sebuah aktivitas wajar, tinggal kemudian seberapa nih kadar aromanya. Kalau kemudian aromanya terlalu kuat, berarti memang proses pengomposannya mungkin ada yang terlalu basah. Jadi bisa jadi mungkin saya nggak tahu apakah komposnya ketika masuk kurang tiris gitu ya. Jadi mungkin masih ada kuahnya dan sebagainya, masih terlalu basah, kurang gembur. Karena sebaiknya itu ketika kita masukkan sebuah sisa organik ke dalam komposter, kalau bisa dalam keadaan yang sudah tidak berair. Makanya biasanya kalau saya contohkan di video yang ketujuh itu, ngomposnya itu di luar gitu ya, di bak atau udah dikasih molnya, udah diaduk-aduk, kasih penggembur di situ supaya kemudian segala yang encer-encer di situ sudah terserap, jadi masuk ke dalam komposter itu tidak dalam kondisi becek gitu. Sekarang itu begitu. Jadi diaerasi aja Kak. Karena kalau disimpan dalam keadaan bau, nanti begitu dibuka tetap bau. Tapi kalau kemudian Kakak aerasi dulu, nanti ketika disimpan dia masih dalam bentuk yang kemudian aromanya tidak terlalu tajam. Begitu kan. Kalau dibuka kayak gitu, kira-kira mengundang lalat nggak ya? Mungkin mengundang aja, tapi biasanya lalat juga nggak akan ngapa-ngapain di situ. Gitu. Kalau cuma sehari 2 hari, kecuali kakak biarin sampai berhari-hari, nah itu mungkin ya nggak cuma lalat, nyamuk juga ikutan di sana juga. Gitu. Tapi cukup 1-2 hari aja kak sebenarnya. Yang penting dia kasih kesempatan buat melepas si udara aroma yang kurang enak itu. Tapi kalau secara ininya fungsi masih bisa ya, Mas? Aman, fungsi aman. Sebetulnya memang justru proses aerasi itu menetralkan fungsi. Jadi kenapa kemudian POC itu kita sebenarnya nggak terlalu sarankan langsung kasih ke tanah gitu ya, karena memang dari sisi unsurnya itu kan dia masih beramonia gitu ya, masih ada aromanya. Itu petunjuk lah kurang lebih. Kayak misalnya nanti suatu hari panen kompos, kalau kemudian komposnya aromanya aroma tanah, nah itu bisa langsung dikasih ke tanah. Tapi kalau aromanya masih ada aroma nggak enak nih gitu, nah itu memang perlu diaerasi juga gitu supaya kemudian si gas-gas yang masih tersimpan itu biar keluar dulu, biar lepas dulu, hawa panasnya kelepas dulu, baru kemudian kita bisa pakai buat mengompos, buat menanam gitu, buat campuran media tanam. Begitu kan. Ada lagi kami? Terus ini kan kemarin saya ada beberapa kali yang lewat baca tentang ekoenzim gitu ya. Kalau ekoenzim itu kan dia memang butuh komposisi tertentu. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan komposisi itu, apa tuh jadinya? Apa jadi POC atau? Sebetulnya bedanya POC sama ekoenzim kan dari durasinya Kak. Jadi ekoenzim kalau
ibaratnya dalam waktu udah nggak sabar nih 2 minggu saya pakai, itu sebetulnya dia statusnya TOC. Jadi dia Oh, belum mengeluarkan enzimnya gitu ya. Jadi dia baru baru proses pengomposannya, tapi sampai dia keluar enzimnya itu butuh waktu, memang butuh lebih dari apa, butuh 3 bulan itu gitu. Nah, jadi tinggal kalau saran saya biasanya di mana sih ketidaksesuaian komposisinya, biasanya kan di kulit buahnya kalau kalau menurut pengalaman saya ya. Karena untuk mendapatkan air dan gula merahnya oke lah, kita bisa misalnya untuk 1,5 liter, maka kita bisa masukkan misalnya 1 liter air, lalu kemudian berarti sekitar 100 gram gula merah. Nah, ini kan butuh 150 gram, sebentar, 300 gram. Betul ya, 1, 3, 10, betul. Jadi dia butuh sekitar 150 gram kulit buah misalnya. Nah, ternyata begitu dikumpul-kumpulin masih ada 50 gram nih kulit buahnya. Ya nggak apa-apa, masukin dulu aja. Nanti kan besok ada lagi tuh kulit buah baru, masukin lagi, ditimbang lagi, kira-kira sudah 100 gram. Nah, begitu terpenuhi 150 gram, baru dikasih tanggal. Ini terpenuhi 150 gramnya, baru kemudian 3 bulannya dihitung setelah si kulit buahnya genap 150 gram. Gitu. Jadi sebelumnya sudah direndam dulu nggak apa-apa ya? apa Kak? Jadi bisa 300 gram dan kalau 1 liter itu 300 gram. Jadi yang penting adonannya sudah ada, air dan gula merahnya, kulit buahnya nyusul aja sampai kemudian dapat sesuai dengan yang kita butuhkan. Begitu Ya, Kak. karena kan kalau komposter itu kan tadi disarankan yang kering gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang kan kalau di rumah itu buahnya kayak semangka, kayak melon Hmm. gitu, Hmm. banyak air gitu kan. Jadi Betul. kayaknya lebih cocok buat ekoenzim nih gitu. Keren itu atau Kak. atau Cocok. atau bikin bikin pupuk cairnya yang direndam gitu kan Ya, daripada betul. yang dia masuk komposter gitu. Cuman mau belajarnya nimbang-nimbangnya ini yang suka nggak telaten sih nunggunya. Ya, apa ya memang akhirnya butuh timbangan sih Kak, kalau biaya buat bikin kue apa segala macam, sekedar buat memastikan bahwa komposisinya tidak terlalu berlebihan aja gitu. Karena kalau dia terlalu padat, ya nanti proses pengomposannya atau pengenzimannya jadi tidak optimal. Itu aja sih. Itu pemakaiannya buat apa aja ya Mas kalau ekoenzim itu? Hal-hal yang terkait kebersihan Kak biasanya. Jadi buat cuci piring, kalau di rumah itu istri saya menyemprotkan ekoenzim ke kompor gitu ya. Yang biasanya kita mungkin buat ngambil minyak sisa menggoreng atau cipratan di kompor itu pakai mungkin sabun cuci piring dan sebagainya. Ini ekoenzim itu betul-betul bisa mengambil minyak itu dengan keren gitu dan kemudian harum tanpa kemudian jadi fungsi sabun itu bisa digantikan oleh si ekoenzim itu. Terus buat ngepel Jadi lantai, lebih ramah terus apa lingkungan juga ya sabunnya betul, ya. Ya betul, kan betul. Terus buat sekarang teman kan isu-isunya apa SLS atau apa gitu ya ya, kalau pakai betul, sabun pabrikan. betul. Itu yang kemudian Ya kita juga ya. kita coba kurangi lah dengan proses ekoenzim ini. Gimana Kak Mei, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau masih kita buka satu sesi lagi karena kebetulan ini saya masih pakai Zoom yang gratis sehingga 40 menitnya sudah habis. Kalau masih ada, kita satu sesi lagi untuk kemudian tanya jawab. Gimana Kak? Satu lagi? Atau sudah cukup? Eh, dihabiskan dulu aja kali ya Mas. Nanti kalau enggak paling lewat tulisan ya. Oke, Karena gitu mungkin ya. juga saya nggak bisa juga kalau terlalu banyak gitu ya. Cuman Ya. mungkin yang sekarang belum terpikir jadinya mungkin bisa disampaikan lewat tulisan gitu. Oke, sip.